Pak, dari sekian banyak buku apa sih yang ada dua nih Pak, maksudnya yang memang meledak dan terjual, dan satu lagi meledak tapi nggak bisa. Apa sih Pak yang menjadi kendala utama bagi penulis pemula begitu Pak? Makanya yang tadi sempat saya katakan, dia sudah ada pikirannya, niatnya sudah ada. Oke, ingatkan lagi. Buat teman-teman milenial atau mahasiswa yang pengen ikutan pelatihan menulis. Kembali lagi bersama kita Spill Tipis by Radar Depok. Ini kali kedua kita kedatangan penulis, Ya. Pak. Yang kedua kalinya. Kedua kalinya, Pak Ahmad Bahar. Ya. Bener ya namanya sekarang. Saya deg-degan nih dia takut. Saya juga menanti, saya juga sadar pada menanti. Nah, Pak, terima kasih buat waktunya sekali lagi atas kehadirannya mau berbagi informasi dengan tim redaksi Radar Depok di Spill Tipis. Jadi kurang lebih pembahasan kita tentang bagaimana peluang anak muda untuk bisa menulis dan mendapatkan cuan selain ilmu ya cuan, begitu. Dengan meningkatkan otomatis literasi yang semakin tinggi gitu lah, tetap terjaga. Nah, Ya kan bisa kita lihat contohnya Pak Bahar aja sampai segini mudanya masih terus menulis tuh, lihat buku-bukunya banyak bukunya. loh. Iya. Oh. dari semua tokoh nasional ada, tokoh-tokoh bangsa, begitu ada Pak Jokowi, bahkan ada entertain ya, Mas Tukul Arwana. Ada juga dari jajaran Polri, ada Bu Mega, banyak. Politisi banyak ya. Banyak. Presiden, ada berapa Pak presiden? Ada tiga yang berhasil ditulis. Ada berapa nih Pak yang ada di sini? 5 dari? Dari 8 ya. 8 ya. Enggak ada siapa aja itu Pak? Ada Ibu Megawati, Gus Dur, Habibie, kecuali SBY. Jokowi ada, Pak Prabowo ada. Jokowi ada, kalau Pak Prabowo segera akan aktif. Coming soon. Coming soon. Ini juga yang sempat disinggung juga ya di waktu podcast yang sebelumnya. Pak Prabowo. Kira-kira kapan tuh Pak Prabowo tuh? Nanti menunggu tanggal 8 bulan 8 2000. Sesuai nomor Pak Prabowo ya. Oh, yang dia suka itu ya. 88. Oke. Ini lagi apa Pak? Lagi bikin seminar kah? Lagi apa sih Pak saat ini sedang selain berkasus sama Hercules ya? Ya. Jadi saya itu pengen memfotokopi diri saya ini kepada adik-adik generasi muda, khususnya misalnya mahasiswa UI, Gunadarma dan yang lain lah se-Indonesia. Anda yang merasa menjadi mahasiswa sangat rugi kalau tidak ikut rencana acara yang kita selenggarakan. Jadi saya memfotokopi diri saya menjadi apa gitu, penulis itu. Misalnya mahasiswa UI malu dong kalau nggak punya karya buku misalnya. Saya saja masih mahasiswa sudah berkarya dalam bentuk buku juga, walaupun kumpulan clipping atau apa. Bisa berapa buku sih Pak? Ya kalau sampai hari ini 160-an lah. 160-an. Lika-likunya gimana Pak? Maksudnya saat menulis. Jadi memang problemnya kalau kita menjadi penulis itu kadang-kadang kan berhadapan dengan penerbit. Jadi kita sudah nulis bagus-bagus, mentok di redaktur. Padahal dalam bahasa saya, mohon maaf, ya ini sombong ya, saya itu lebih pintar daripada redakturnya. Lebih tahu pasar gitu. Bahkan dari sekian buku itu saya masih ingat persis tuh ada 5 yang baru judul saja sudah dibayar. Jadi saya kan punya pelatihan, namanya di Penau Writing School, PWS. Udah lama sekali itu, kalau ditanya sudah berapa angkatan, udah 100 angkatan lebih. Ada biasanya kita itu hasilnya bukan sertifikat, tapi hasilnya adalah buku, namanya pelatihan menulis. Masa
Sertifikat. Hasilnya sertifikat. Kalau ada yang minta gitu, nggak usah ikut pelatihan dari hari pertama udah kita bikinkan sertifikatnya. sertifikatnya. Tapi kan Pramuka aja Pak. jadi nggak begitu konsepnya. Tapi karena namanya konsumen ya apapun kita layani. Tapi output kita selalu bentuknya buku. Jadi contohnya setiap itu kan serius mereka. Bahkan ada yang akhirnya memang benar-benar bisa satu angkatan tuh misalnya ada 15 orang. Ada 4 orang yang bikin selesai di hari keempat. Nah, Bikin buku buku. 4 hari aja. Iya. Wah, hebat. Itu kita apa namanya? Kita bawa karena saya bertanggung jawab untuk istilahnya tadi loh. Tanggung jawab kami sebagai pelatih atau ya instruktur sesuai komitmen iklan kita. Ya. Outputnya buku berarti kan harus bentuknya Buku. buku. Nah, Betul. mereka sudah jadi, ya kita antarlah ke penerbit. Yes. Buku diterima. Terus pertanyaan berikutnya, Pak Bahar, buku udah kami terima. Punya siswanya Pak Bahar. Nah, sekarang seandainya Pak Bahar harus saya tanya menulis buku apa, judulnya apa, kira-kira apa Pak? Nah, kadang-kadang kan kita ini udah spontan. Ya. Pernah suatu kali ini di penerbit yang berbeda, biografi Kiai politik Abdurrahman Wahid. Gara-garanya apa? Naik bis, lihat ada spanduk tentang Gus Dur, Ya. udah muncul judul aja gitu. Otaknya penulis kan begitu, judul aja gitu. Di waktu yang lain yang kaitan dengan tadi saya nganterin naskah peserta, terus ditanya, sekarang karya Pak Bahar apa? Kalau harus hari ini menulis buku, ketemulah judul itu, kisah kristalisasi keringat tukul katro arwana, persis seperti itu. Terus cara mewujudkannya gimana? Biasa DP, ya toh, untuk riset kan gitu, Betul. dibayar DP 5 juta. Oleh Penerbit. Hmm. Nah, terus gimana? Ya udah punya Pak Bahar dulu yang kita terbitkan. Lah punya teman-teman tadi nanti setelah itu. Oh, jadi buku itu ada kompetisinya juga ya? Iya, gitu ya. Kan penerbit kan logis cari yang cuan kan gitu. Ya ini kalau film kayak produsernya nih ya. Iya, gitu. Pak, tahapan dari nulis sampai cetak itu apa aja sih Pak tahapannya? Dari Jadi- mulai kasar sampai Ya, ke pembaca gitu. istilahnya ada think big, start small, action now kan gitu. Berpikir besarnya apa nih? Contoh nih kalau negeri kita sekarang nih, Ya. orang semua terfokus pada Pak Prabowo. Ini saya langsung pada satu judul nanti ya. Ya, ya. Pak Prabowo, wah iya ya ini start smallnya apa? Ya bikin judul, ya kan? Apa ketemu 9 alasan, 9 kesalahan Prabowo sehingga terpilih menjadi presiden, misalnya gitu. Bisa lah ya. Salahnya terpilih ya? Iya, jadi contoh ini yang nomor 9. Yang nomor 1 harus beli bukunya nanti kan? Nanti, iya. Walaupun masih lama. Nomor 9, Pak Prabowo itu kesalahan fatalnya adalah memungut Gibran menjadi wapres. Coba di mana kalian mendengar itu sampai hari ini, itu kan salah kan? Ya enggak? Iya. Ya. Iya. Salah yang dibenarkan. Iya. Benar enggak? Iya. Tapi kalau nggak mungut dia, nggak jadi presiden, gitu. Iya. Ini nomor 9. Salahnya apa di MK-nya kan? Menurut Loh, enggak, ya salah. Coba aja lah semua orang, semua pengamat, semua ini tanyalah, salah nggak ngambil Gibran? Kan salah. Kita lepas dari persoalan MK dibenerin sama Ya. Pak Pamannya. Profesor. Kalau kesalahan 9 itu nggak dilakuin nggak bakal jadi presiden, Pak. Iya. Kalau kesalahan pertama ini yang agak kontroversi tapi nanti berisiko juga. Ini bocoran ya. Kesalahan pertama menikahi Titik Prabowo, menikahi Titik Soeharto. Jadi pada usia waktu dia mau menikah ini pertanyaan nakalnya. Ini sebenarnya cinta nggak sih? Jangan-jangan menikah
supaya cepat naik pangkat, supaya ini karena dia anaknya Pak Harto. Pak Harto, presiden. Logikanya kalau memang benar cinta dan lain-lain, nggak mungkin dong ada unsur cerai. Terus katakanlah Pak Harto udah pernah bilang, lu boleh dekati anakku lagi kalau lu sudah jadi presiden. Udah setara. Sekarang sudah jadi presiden tetap nggak mau, apa yang salah? Nah ini agak kontroversi. Resikonya apa? Biasa, mungkin buku nggak boleh beredar, tapi nggak apa-apa kalau 1 juta sudah jadi misalnya. Nggak bisa beredar, nggak apa-apa, yang penting ada di itu tuh. 1 juta buku loh. Boleh dong saya. Tapi kira-kira penerbit ada yang berani menerbitkan? Loh, kalau saya nggak diterbitkan orang, saya terbitin sendiri kok. Saya gampang bikin nama. Ada pena multimedia, ada pena cendekia, ada solusi publishing. Mau tambah 7 lagi masih siap nama-nama penerbit baru. Kalau ditanya izinnya dari mana? Dari Allah SWT. Oh iya, berarti memang semua buku milik Allah ya Pak. Nah, Pak, tadi kan ngajak juga mahasiswa-mahasiswa atau generasi milenial untuk jadi fotokopiannya Bapak nih ya? Ya. Jadi penulis buku. Pak, kenapa sih harus menulis buku gitu generasi muda, Pak? Jadi kalau bagi saya ya, di antara sekian profesi, misalnya mau jadi pedagang, mungkin butuh ruko, butuh modal kerja walaupun berapapun, utang pangan gitu. Kalau mau jadi misalnya lawyer harus sekolah dulu tinggi-tinggi, doktor atau apa, ujian profesi itu. Ya. Kalau penulis nggak ada. Jadi ujiannya ya buku itu kita lempar, diserap oleh masyarakat, habis. Nah itu ujiannya. Bahkan misalnya ada loh satu buku itu aku ngira bagus gitu ya, aku ngira bagus. Judulnya Ijmi Kekuasaan dan Demokrasi. Dijual lah di Muktamar Ijmi waktu itu di Hotel Indonesia sebelum jadi Grand Indonesia. Di salah satu ruangan. Nah, kita masih seusia Ini kata mahasiswa. senikawan muslim. Iya. Oh iya. It's me. Buku itu kita jual di luar kalau orang mau masuk. Iya. Jadi kalau absensi sudah selesai kan biasanya bubar gitu. Nah, kita menguasai meja itu. Nah, kebetulan di dalam itu ada salah satu tokoh yang ada di buku ini tulisannya. Apa? Beliau sudah baca ternyata. Nah, ternyata hari itu dibagiin koran Republika ke seluruh peserta. Di dalam koran Republika itu halaman paling belakang ada namanya resonansi. Membahas buku warna merah yang kebetulan dijual di luar. Nah, begitu. Jadi dibeli semua loh. Makanya, jadi saya sama adik saya yang jual buku itu. Begitu orang pada keluar, nyari mana sih buku merah, mana buku merah. Aku itu tenang-tenang aja. Aku pikir, wah keren nih buku saya kan gitu. Nggak taunya ada salah satu dokter jadi bagian dari peserta keluar duluan, ketemu saya. Mas Bahar, sampai dicari Parniadi itu. Emang kenapa? Sampai ini nggak baca Republika toh? Enggak. Begitu aku baca, aku lari. Oh, jadi nggak ada komunikasi dengan Republika atau enggak ini? Nggak Memang ada. saat itu tepat. Bertepatan aja. Kebetulan, Jadi saat itu semesta mendukung kayaknya. kebetulan Pak Parniadi kan pemimpin umum, punya hak menulis di resonansi halaman belakang Ya, ya. kolom itu loh. Iya. Dia udah baca buku itu dan masuk di Tulisannya dia. bilang Ceroboh judulnya. Jadi Ahmad Bahar Ceroboh, penerbit Ceroboh. Terakhir tuh mau saya meja hijaukan. Saya baru penulis awal mau di meja hijaukan. Coba saya langsung komunikasi sama teman-teman media. Gimana sih kalau ngadepi begini? Tenang, nanti namanya hak jawab katanya gitu. Tapi kita sebagai penulis yang pertama kan pusing juga kita. Terus aku nggak mau ini, tapi adik saya yang layani baik-baik ya kan, nggak ngerti kasusnya kan. Ya udah habis buku itu. Kira-kira kita bawa 3.000 itu habis.
Hari itu. Di hari itu. Hari itu. Satu buku berapa saat itu, Pak? Ya masih murah lah dulu 35.000 lah. Tahun? Zaman Ijmi tahun berapa ya? Agak lupa aku. Masih 90-an Habibie lah. lah. Masih Oh, Habibie. apa reformasi? Ya, masih pokoknya masih presidennya masih Habibie. Ya 99. Nah, itu ada contoh yang seperti itu. Pak, itu kan tadi kenapa sih anak muda harus menulis? Itu kan karena ya kalau bisa dibilang modalnya nggak terlalu besar. Terus modal apa yang dia harus Butuhkan. butuhkan atau dia harus punya begitu ya Pak? Atau enggak kan terkadang di saat memulainya ini yang susah. Padahal isi kepala mungkin dia sudah memiliki tema umum atau tema besarnya. Terus apa kiat dari Pak Bahar sendiri untuk teman-teman bisa memulai? Ya, jadi kalau menulis itu kira-kira ada 3 lah tujuan yang harus diraih. 1, pengen dapat penghasilan. 2, pengen terkenal. 3, pengen memberikan ilmu dan pengetahuan, berbagi pengetahuan. Ini kan makomnya lain-lain. Kalau masih awal-awal kayak saya ya di sini. Saya nggak mau nulis untuk membagi ilmu, nggak mau saya. Cuan dulu yang penting. Ya pokoknya harus cuan. Makanya kalau nulis seluruh media se-Indonesia udah pernah aku kirimin. Banjarmasin Pos, Bali Pos, mana Pos itu udah saya kirimin semua. Walaupun harapannya ya, aku pikir samalah kayak di Jakarta, koran-koran Jayakarta, Suara Karya gitu. Ternyata kalau Banjarmasin Pos itu cuma 5.000. Bayangan saya lah, kalau udah terkumpul banyak, nanti saya akan datang ke sana ngambil kan gitu. Lah kalau 5.000 kapan ngambilnya? Kan begitu zaman itu. Tapi kalau koran-koran misalnya Kompas, katakanlah yang saat itu agak mendingan Suara Karya, itu sebulan saya masih mahasiswa, saya itu penghasilan saya lebih tinggi dibanding kepala sekolah atau setara SMA Saat itu. Karena apa? Tiap hari itu Pak Pos tuh datang nganter wesel ke kos kita. Kebetulan saya juga Wesel, klasik banget tuh. Ngirim duit pakai Wesel. Iya. Ada QRIS tuh. Dan ada yang koran-koran tertentu yang nggak mau ngirim gitu, mungkin nggak tahu maksudnya apa, mungkin biar penulis lupa atau apa, kan namanya koran banyak kan, ada yang bagus, ada yang nggak bagus kan gitu. Kalau yang kayak gitu kita datangi, tapi udah terkumpul misalnya 10. Contohnya ya saya sebut sekarang karena dulu berbuat begitu, misalnya terbit, harian terbit gitu. Jadi kalau udah 15 kita datang ke kantor. Nah, itu lumayan kan, pulang udah jadi orang kaya kita. Berarti mulai pertama Bapak nulis itu dari media? Dari media. Dari media, Pak? Dari media, awalnya opini, terus bergeser ke resensi buku. Nah, dari resensi buku itulah salah satu, opini tetap. Resensi buku inilah salah satu yang menjadikan orang tahu saya. Honornya jadi 2, dari media dan dari buku. Nah, lama-lama bukan hanya ini, mereka yang sudah pernah bukunya kita resensi tahu kan nama saya ini, dikirimi buku-buku, setiap buku dikirim. Nah, masalahnya kadang-kadang ada buku yang menurut saya agak susah diresensi. Misalnya buku kedokteran yang tebal banget itu, atau teknik baja, bagaimana saya meresensi? Saya orang sastra Arab meresensi baja, kan nggak bisa. Akhirnya zaman itu ya, Orang metalurgi itu. ya udah, misalnya buku setebal 3 kali ini, ya Buku udah, apa kamus, Pak? saya bawa ke Jogja, itu ada namanya pasar shopping, dijual lumayan, gitu. Buat modal nulis lagi, Pak? Iya. Nah, tadi saya menarik mengutip Gerald sendiri, Bapak ingin menciptakan Ahmad Bahar selanjutnya gitu. Iya. Apa pikiran Ahmad Bahar yang harus diwariskan ke anak muda sekarang? Jadi Yang begini. paling esensi. Jadi begini, tulisan itu ternyata sangat berpengaruh kepada pembacanya. Orang mau bunuh diri gara-gara putus cinta, bisa gagal atau batal bunuh diri, sudah di jembatan tuh. Tapi ingat tulisan Ahmad Bahar, nggak jadi.
Gitu. Banyak kejadian seperti itu. Bahkan ada orang-orang tertentu yang terima kasih Pak Bahar, saya gara-gara Pak Bahar sekarang punya istri 4. Siapa yang baca apa? Itu. Padahal yang nulis nggak 4 ya Pak. Terus Mas Tukul, jadi kristalisasi keringat Tukul Katro Arwana. Jadi ternyata orang untuk bisa kaya raya, untuk bisa itu nggak juga memang harus punya kerja keras sampai keringatnya aja terkristal gitu. Seperti Mas Tukul contohnya. Saya kira Ini pikiran-pikiran itu ya. saya kira salah satu misalnya saya nulis buku Cara Gila Jadi Penulis Kaya misalnya. Jadi memang kalau biasa-biasa saja nggak bisa untuk jadi penulis itu. Harus ada gila-gila dikit lah ya. Harus istilahnya mungkin bahasa gilanya itu ekstrim misalnya. Jadi kalau bikin judul Beda dari yang lain gitu. Ya, progresif lah. harus berani. Resikonya kan kayak saya yang Ya, benar. Pak, tadi kan sempat bahas soal kegiatan pelatihan menulis ya tadi Pak. Boleh di-spill nih ke Ya. penonton Setiara dari Depok nih Pak. Ini jangka pendek dan kita akan bergerak di Jawa Barat setiap kabupaten. Salah satunya sudah ada yang siap tuh di Cirebon 1.000 santri untuk kita ajari menulis. Berarti di pesantren. Nanti tempatnya di gedung umum gitu. Sudah ada 2 sih, Cirebon sama Tasik. Yang siap menghadirkan 1.000 santri untuk diajari menulis. Nah, kalau apa yang mau saya bagikan, sekali lagi, profesi penulis itu bagi saya itu asik banget. Asik banget tuh menunda kepikunan, terus kita banyak teman, terus apa ya, kita ternyata itu bisa loh mempengaruhi orang, bahkan bisa membuat orang marah, orang senyum, ketawa. Cak Nun itu kalau bikin tulisan itu kita bisa senyum, atau kadang-kadang kita itu kayak ikut semangat gitu, ikut semangat dari baca tulisan itu gitu loh. Jadi tulisan itu bisa mengirim rasa Pak ya. Ya bisa mengirim, pokoknya bisa. Kalau tentu tujuan kita selalu baik ya, seperti contoh-contoh buku saya ini kan, misalnya Ugroseno menjadi polisi untuk mengabdi. Nah ini kan bagi saya sendiri, ini juga saya dapat banyak pelajaran dari saya menulis beliau. Hal-hal yang selama ini saya nggak tahu tentang dunia polisi diceritain oleh beliau, saya jadi terbuka. Tapi ini bukunya judulnya yang agak normal ini nih. Yang tadi yang lain nih kada nakal-nakal semua judulnya. Ini CS kayaknya nih. Enggak, kebetulan memang saya juga serius, betul-betul mendalami bagaimana hanya dari satu tokoh saya bisa jalan ke 25 kota di Indonesia, sampai Palu, Papua, Semarang. Jadi ketemu tempat-tempat tugas beliau, ketemu teman-teman SMA, ketemu Napak tilas ya. iya, semua itu. Jadi saya tidak banyak wawancara ke beliau. Enggak. Bayangkan 25 kota itu banyak loh. Banyak Pak. Betul. Banyak Pak. Hanya untuk satu buku, bayangkan. Termasuk ada cerita misalnya betapa bobroknya, mohon maaf nih, ini zaman itu gitu ya. Ada polisi yang menipu sampai ada salah satu TV juga ikut-ikutan terlibat di dalam. Jadi ada CIMB Niaga, kasus penembakan di Medan. Itu versi Pak Ugro adalah kriminalitas biasa. Tapi versi institusi tertentu disebut teroris. Aksi terorisme. Ini beda anggaran. Dilalahnya Kapolri menyetujui yang ini, yang teroris. Karena kan ada anggaran dari luar negeri, dari mana-mana gitu. Nah yang ini enggak. Ya, tapi masing-masing punya kepercayaan diri sesuai tupoksinya. Dan ternyata Pak Presiden akhirnya mendengar yang benar beliau itu. Akhirnya kan Kapolri ganti. Pak,
ini kalau saya mau tanya secara teknis, setelah menggali atau melakukan observasi begitu ya Pak ya tentang siapa dan apa yang ditulis, saat itu langsung dituliskah masih secara kasar begitu, atau Bapak kumpulkan dulu setiap datanya, setelah itu nanti sampai di lokasi atau sampai di rumah atau sampai di tempat kerja baru Bapak? Ya kalau buku kan kebetulan kan agak lama prosesnya. Tapi sekarang saya punya teknik namanya memancing dulu dengan, apalagi sekarang ada media sosial ya. Cover aja dulu kita. Bukunya belum ada. Ya, ya. Hanya cover aja. Ini sudah ada yang beli. Jadi covernya aja dibeli. Ada yang beli. Bahkan sudah diperdebatkan, disuruh take down, saya dapat duit juga. Padahal Belum ada bukunya. Ini yang goblok siapa, yang pintar siapa? Tapi udah saya ketakutan duluan. saya mencoba menyamakan, karena saya diprotes juga oleh anak saya sama istri saya. Apa nggak bohong ya kayak gitu? Ya. Akhirnya mikir juga ya, ini yang bilang anak, istri, mereka nggak mau kena uang haram, ya kan? Betul. Tapi saya balik, sekarang tuh ada yang jual properti baru brosurnya saja, kok bisa? Ya, bangunannya belum lagi. Bangunannya belum. Coba, berarti haram dong? Ya. Enggak. Lah bedanya di mana? Akhirnya lama-lama, oh apa bener juga sih gitu. Kirain obrolannya akhirnya kayak MUI nih nanya. Bapak mana akhirnya kayak MUI nih. Fatwanya gimana nih? Karena pada akhirnya buku pasti jadi gitu. Kita kan tidak membohongi orang gitu. Gitu loh. Kalau riset itu apa yang dilakukan sih Pak? Macam-macam wawancara. Biasanya kalau satu buku kita kadang-kadang butuh 15, Narasumber. bukan 15 pustaka. Minimal itu 10. Setiap satu judul itu. Contoh ini kita lagi nulis Pak Dudung misalnya. Dudung Abdul Rahman. Iya, ini Berarti sedang ditulis ya? ya sedang. Nggak contoh ya? Iya, itu mau contoh. Iya, memang sedang. Baru covernya doang. Iya. Oke, berarti kita kayak MUI nih. Gimana Pak? Lanjut Pak. Ya. Nah, contoh seperti itu kebetulan judulnya Dudung Abdurrahman bukan jenderal biasa. Keren juga. Setelah cover jadi asik juga nih. Nah, ini ada tim yang sudah bergerak. Ada dua kemungkinan. Kalau Pak Dudung sudah dengar dan setuju, mesti nyari kita toh. Ya, ya, ya. Ya dong. Ya, ya. Sebaliknya kalau nggak setuju sama nyari kita juga. Tetap dicari ya. Pokoknya, Tapi dengan tujuan yang berbeda kayaknya. Pokoknya saya tidak mau menjadi orang yang seolah-olah aku harus kulon nuwun, izin, enggak gitu. Penulis itu beda dengan, mohon maaf, dengan kawan-kawan jurnalis. Terus saya mau Beda. tanya, Jadi SOP-nya contoh, beda. ketika saya menulis Pak Gamawan Fauzi, waktu itu kan Menteri Dalam Negeri. Ya, Mendagri. Biasanya kalau teman-teman media kan cuma doorstop. Yes. Sorry kalau gue nggak mau. Jadi harus ikut masuk lift ke ruang makan, ikut makan. Bedanya di situ. Kalau teman-teman doorstop nggak boleh ikut masuk. Makomnya mohon maaf lebih tinggi saya. Gitu. terus sama-sama. Oh iya Pak, benar ya. Kalau misalkan kita kan harus melakukan konfirmasi. Kalau misalkan penulis buku sendiri, boleh nggak sih melakukan konfirmasi dulu sebelum menulis? Nah sekarang problemnya, contoh, kalau buku Rapot Merah Kapolri, saya mau konfirmasi kepada beliau gimana caranya. Satu. Terus pertanyaannya nanti ditanya juga kita, anumu itu apa? Kompetensimu itu apa? Kok berani-beraninya bikin rapot merah? Coba logika aja. Ya, ya. Ya, Mau nggak dia saya konfirmasi? ya, ya. Baru ketemu ajudan udah pada, oh nggak bisa nih. Nyebelin orang. Iya. Akhirnya apa? Pada saatnya beliau yang nyari saya nanti gitu. Jadi gitu caranya kira-kira. Ya, ya. Dan sudah dicari nih yang rapot merah. Belum maksimal beliau nyari. Saya lagi disanjung-sanjung dia saat ini. Nah masa ini ada informasi terakhir misalnya ini kaitan buku rapot merah nih. Nah, Cerita katanya
kelak sebentar lagi mau pensiun. Sebenarnya jangan sebentar lagi. Hari ini Pak pensiun dulu gitu loh. Iya. Cepet aja pensiun Pak Kapolri kan gitu. Supaya cita-cita Bapak segera tercapai. Apa cita-citanya? Ingin jadi aktivis dan demo. Menggantikan, mau gantian mendemo siapa tuh yang jadi menteri Jumhur. mau itu beritanya kemana-mana loh. Dalam pandangan saya, waduh, sudah saya kasih rapot merah saja, pensiun masih mau demo. Ini mau saya pakai rapot apa lagi nih? Hitam. Pak, tapi di era digital sekarang Pak, alasannya harus tetap baca buku itu apa Pak? Saya kira, jadi kalau buku sekarang kan bisa digital. Jadi sekarang buku itu juga bisa, Dan handphone. nggak harus cetak begini gitu. Tapi tetap buku toh. Iya. Nah, jadi saya kira hanya berpindah media aja gitu. Artinya banyak juga kan di sosmed itu kan trennya banyak yang lebih memilih visual gitu Pak. Artinya nonton video kayak atau mendengarkan itu ya, lebih. tapi kan kalau misalnya nih jujur aja kalau kayak mahasiswa ya nggak mungkin dong masa mau skripsi hanya lihat gambar-gambar video nggak bisa dong. Iya, iya. Pasti baca lah hasil penelitian atau buku. Pak, dari sekian banyak buku apa sih yang ada dua nih Pak? Maksudnya yang memang meledak dan terjual, dan satu lagi meledak tapi nggak bisa terbit. Ya kalau yang mengharukan itu saya termasuk Mas Tukul itu mengharukan karena apa? Proses menulisnya itu agak susah banget nemui orangnya karena saat itu lagi ngetop-ngetopnya. Yes. Ada bodyguardnya jam 4 besar-besar semua. Jadi saya harus punya teknik tertentu yang penting bisa jebol. Manajernya aja ketika ini di sini, dia di sana di parkiran nih, saya coba telepon, Bang, di mana Bang? Wah, aku di Cikarang Mas. Kelihatan orangnya di situ. Bokas ya. Berarti apa? Kan nggak mau saya temui. Iya. Ya Udah. udah. Jodohnya lagi di Cikarang ini. Terus akhirnya ya lost kan. Oh ini udah nggak bisa nih. Akhirnya Coba lagi kan buku Mas Tukul kan. ya akhirnya saya melalui cara lain nanya ke satpam, nanya. Jadi kalau waktu itu mau nonton Trans 7 Trans TV itu 4 mata itu kan harus punya tiket. Ya. Dan saya nggak pernah punya sehingga begitu orang-orang semua masuk saya tetap di luar. Nah satpam kan nanya, loh Mas ngapain orang lain masuk? Lah aku nggak punya tiket. Lama-lama kan begitu 4 kali ketemu kayak gitu terus kan ada namanya unsur kasihan. Nah saya kira menulis buku itu dengan teknik itu bagus itu. Teknik terakhir kalau jadi akhirnya dimasukin. Tapi dimasukin pun kan nggak bisa ketemu Mas Tukul juga, tetap live Ya, di betul. tempat apa pengganti apa lagi tata rias tetap dijaga. Nggak bisa juga begitu keluar itu langsung pintu langsung motor kok. Iya. Kita udah nggak bisa ini, akhirnya nanya satpam rumahnya mana sih, ditunjukin di belakang pasar Cipete. Nah saya datang alhamdulillah ketemu Mas Tukul duluan, manajernya belakangan. Begitu ketemu Mas Tukul, otaknya Mas Tukul tuh mungkin ya kalau ngelihat orang seperti saya mungkin kan kasihan juga lah. Begitu aku nawarin, Mas aku mau mau ngasih buku nih, keluarin dompet. Oh enggak Mas, bukan aku jualan, aku mau ngasih contoh buku saya. Terus Mas Tukul tuh cocok loh jadi gubernur karena lucu ini. Kan selama ini gubernur serius-serius. Yeah. Kalau gubernur seperti Mas Tukul, boleh-boleh kan gitu. Ya gubernur memang serius tapi kebijakannya lucu. Pinter juga. Ini ngomongin Kang Deddy. Belum saya bawa, kebetulan sudah jadi juga bukunya. Deddy Mulyadi. Ya, judulnya Kang Deddy Mulyadi Kapan Jadi Presiden. Tidak ada tanda tanya loh. Jadi bukan Pertanyaan atau pernyataan? Pokoknya begitu. Jadi intinya
Mas Tukul tadi akhirnya alhamdulillah bisa jadi walaupun ya susah payah betul. Bahkan manajernya itu datang belakangan itu dimarahi sama Mas Tukul. Saya tahu itu pura-pura marah karena dua orang itu udah tiktokan. Kalau Bahar mau kesini nggak usah gitu kira-kira. Iya. Tapi dengan saya kan gigih orangnya gitu kan. Ulet-ulet ya. Iya, pokoknya ibarat siapapun lah sampai katakanlah Pak Prabowo nanti misalnya, saya akan tembus. Nah itu yang meledak, Pak. Yang itu meledak buku itu, Begini nih. buku ini. Kenapa? Meledak ya. Jadi sekali naik tuh langsung 12.000. Saya ingat honornya total 60 juta. Zaman itu ya. Zaman itu. Kan luar biasa juga. Terus kalau yang meledak dan nggak boleh terbit Pak, Ya, otomatis nggak ada di sini Mas. salah satunya ini kan, ini karena udah lewat kan nggak apa-apa. Jadi 2019 saya mengusulkan presidennya Jokowi, wapresnya Pak Tito. Tito. Alasannya apa? Katanya Pak Tito pintar, cerdas, pemberani, Ya, bisa naik jabatan cepet banget. cepat. Yang jelas disukai sama Pak Jokowi. Tentu harusnya polisi bangga dong. Yes. Kalau ternyata di kenyataan itu polisi itu sebenarnya nggak akan bisa untuk jadi kepala daerah. Persepsi masyarakat terhadap polisi ternyata hampir semua jelek. Termasuk di eranya Pak Listio Sigit ini. Makanya saya tulis buku Rapot Merah Sang Jenderal. Itu Karena Gubernur Jateng polisi. kenapa? Gubernur Jateng polisi. Coba lihat aja persepsi masyarakat sekarang. Nah gimana nih? Nembak kita. Oke. Pak, tadi kan mau roadshow bikin kegiatan Pak. Ya, Yang udah antusias di Cirebon dan di Tasik. Tasik. Ini di Depok Kalau sendiri yang- nggak ada. Iya, rencananya ada di beberapa daerah dan Di setiap kabupaten di Jawa Barat, Oke. kita akan itu kebetulan beriringan dengan launching bukunya Kang Deddy Mulyadi. Gitu. Katakanlah berapa? Jawa Barat itu berapa kota? 34 ya? 34. Ya, saya kira menarik kan. Jadi 34 tuh kita datang satu-satu. sambil launching. Iya, Launching. pelatihan dulu. Pelatihannya. Launching berikutnya, pelatihan dulu, launching gitu. Tapi Kang Deddy Mulyadinya tahu kalau Bapak bikin Saya itu? nggak ada urusan, tahu apa enggak dia. Kan ini opini, pendapat penulis, Yes. bukan biografi. Kalau misalnya dia setuju, harusnya dibeli banyak dong. Ya. Kalau nggak setuju, saya cetak banyak, harus dibeli juga, kan gitu. Pak, dibikin juga di Depok. Iya, kalau di Depok nanti rencana di Keko Cafe, Oke. betul-betul serius itu. Dan nanti outputnya juga buku. Di akhir acara akan kita launching juga. Jadi teman-teman bisa nyaksiin hasil karya peserta besok. Tapi saya belum tahu bagaimana jadi setiap kelas itu punya dinamika, punya kemampuan macam-macam lah. Kita harus lihat dulu tes satu-satu itu karena kita 3 hari nanti akan kelihatan nih. Oh ini bisa, ini kurang bisa. Tidak ada yang tidak bisa, hanya kurang aja gitu. Dan salah satunya yang paling menonjol yang akan kita tampilkan adalah soal nyali dan bagaimana. Jadi kebanyakan teman-teman pemula itu menulis menurut dirinya, padahal seperti dokter atau seperti psikolog menulis untuk Anda. Jadi Anda itu punya kepentingan apa, kebutuhan apa terhadap buku, kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Oke. Jangan menurut saya, jangan. Jadi misalnya sekarang nih orang lagi rame tentang Pak Prabowo. Ya. Apa sih sebenarnya yang ingin diketahui oleh masyarakat ini? Oh, ternyata ada 9 kesalahan nih yang disematkan kepada Pak Prabowo. MBG, Kopdes, terus sekolah rakyat, terus yang nomor tadi sudah spill ya. Ya, Sama udah 9 udah. Nah, yang tengah
tidak bisa move on dari Pak Jokowi. Ya, itu kesalahan. Tapi kalau move on, Ya, nggak jadi presiden. Semuanya Nah, terkait. gitu. Allah. Ini namanya ilmu kelirumologi. Ya, Kelirumologi. Pak, di Depok sendiri melibatkan mahasiswa, pelajar atau mahasiswa aja, kalau bisa mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3. Yang penting mahasiswa aja. Dan diberi makan, diberi honor. Oh ya. Iya. Kemudian diberi kalau lulus, kalau bukunya terbit, honornya dibagi untuk mereka, tidak untuk saya. Kurang apa lagi coba? Oke. Nah, Pak izin, tadi kan kegiatan menulis ini nih ditujukan untuk jadi fotokopian dari Ahmad Bahar sendiri. Nah, kira-kira apa sih yang bakal ditanemin nih? Kan tadi dalam menulis itu punya teknik, dalam menjual buku ini juga ada tekniknya tersendiri. Itu bakal ditularkan nggak nanti? Ya, semuanya apa yang saya miliki nanti kita tumpahkan kepada teman-teman supaya ya contoh gimana sih caranya dapat 200 juta dalam seminggu misalnya dari satu judul buku. Oke, itu ada tekniknya. Ini sudah barusan saya alami. Waktu lagi viral tuh, gimana kalau penghasilan 200 juta? Dinamakan 200 juta. Ya, sama sebulan ya. Oke. Wah, menarik sih untuk pelatihan penulisan ya Pak ya. Itu kapan sih Pak? Tanggal jadi Jumat Sabtu Minggu depan ini. Berarti 12 13, 13, 14. ya. Dari Jumat Sabtu Minggu. Oke. Berarti minggu ini. Ya. Ya, Mak, itu berarti Ya. teman-teman penonton bisa segera ya. Gimana, Ger? Bisa klik link di bawah ini atau scan barcode aja ya. Ntar buat Nanti langsung dibuat ke ya. form pendaftaran ya. Ya nanti dimasukin di sini. Oke. Pak, kan tentunya bukan pertama kali bikin pelatihan penulisan begini, Pak. Mungkin sudah beberapa kali. Apa sih, Pak, yang menjadi kendala utama bagi penulis pemula begitu, Pak? Makanya yang tadi sempat saya katakan, dia sudah ada pikiran, niatnya sudah ada, segala macamnya mungkin ya gitu ya. Mungkin dia suka baca, sudah ada. Terus hal utama apa yang bikin dia akhirnya berani buat menulis gitu? Jadi luas, Pak. Jadi Kadang kan di kepala ada, tapi pas penuangan di penulisannya, ya kadang kalau belum ketemu motivasi memang agak susah. oke. Jadi motivasi tadi itu 3 itu. Mencari penghasilan, Iya. pengen terkenal, atau yang lebih paling mulia berbagi ilmu. Contoh, awal-awal dulu saya terus terang memang mencari penghasilan. Ya. Terus pengen terkenal juga kan. Udah. Nah, kalau yang ketiga ini kan kelasnya sudah seperti zaman Gus Dur. Ya. Gus Dur itu nulis nggak mungkin cari penghasilan. Iya kan? Iya. Mana mungkin Gus Dur kok cari penghasilan? Dia juga nggak cari terkenal. Udah terkenal kan gitu. Iya, iya. Jadi dia lebih nah saya makom sekarang memang saya lebih ke situ. Iya. Saya nggak peduli mau dibayar apa enggak, buku saya dibeli apa enggak, Step terakhir penulis tuh ya, tapi berbagi ilmu. pada akhirnya alhamdulillah belakangan ini ibaratnya ini sudah muncul kata-kata sakti gitulah. Setiap apa yang saya tulis itu mesti dibayar gitu loh. Alhamdulillahnya gitu. Mungkin karena melihat jam terbang ya. Iya. Mungkin percaya gitu. Misalnya saya kan ada di situ Anwar Hafid misalnya. Itu kan Bupati Morowali 2 periode. Nah, saya kemarin tuh ketemu lagi, beliau sudah gubernur. Begitu ketemu, bukan aku yang nawarin nulis. Dia sendiri. Beliau, Minta. Mas, waduh kemana aja saya cari-cari. Dalam hatiku, alah enggak ya. Iya, bebas-basi. Breaking, ngobrol. Bener aku nyari Mas, terus aparat dikenalin ini Mas Bahar nih kalau nulis banyak benernya gini-gini. Terus apa Pak? Ya udah Mas Bahar ngeliat sultan itu seperti apa. Itu aja yang ditulis. Ya sudah. Bismillah, tulis, tapi lucu.
koreksinya lama banget. Hmm. Ya bagi saya ini lebih lama lebih bagus. Saya kira satu buku selama 5 tahun gitu kan. Wah, itu kayak Itu mah bukan koreksi emang jadi Ya enggak, budget. maksudnya gini. Jadi setiap saya ke sana kan pulangnya dikasih Iya. itu. Ah, ya, ya. Itu jahatnya penulis terus gitu. Oke, Pak, berarti nanti dari pelatihan tadi kan 3 ya Pak yang Ya. cuan, terkenal, sama berbagi ilmu. Nah, sekarang kan Pak Bahar sendiri kan ya sudah cukup terkenal, bukan cukup lagi, sudah memang terkenal sekali ya, dan buku-bukunya juga banyak yang Kontroversial. ya begitu Bang. Nah, nanti di pelatihan sendiri akan dituangkan ilmunya semuanya Pak. Ya, semuanya walaupun tentu keterbatasan waktu tapi Ya. yang penting katakanlah kalau peserta 20 ya moga-moga 20 buku yang akan terbit. Amin. Kalaupun tidak ada satu buku masterpiece penulisnya 20 itu. Ah, jadi gabung. Ya, contoh judul Hmm. Saatnya Preman Pensiun misalnya gitu. ini. Fotonya ya beliau ya kan. Penulisnya ya semua peserta ini. Oh, biar kon ha. Nah, iya. Berarti preman pensiun kayaknya harus lanjut part 3 ini Pak. Iya. Karena belum pensiun ya Pak. Karena itu baru dari karya peserta. Dari karya saya sendiri saya bikin novel. Hmm. Judulnya Novel ya. novel biografi Mat Peci Miring. Ya kebetulan Mat Peci pendekar bermata satu. Oke. Baru saya mau tanya. Itu mau difilmkan juga. Baru saya mau tanya, pernah nggak menulis sosok tapi nggak langsung, tapi dikemas dalam bentuk novel, cerita fiktif, tapi sebenarnya kenyataan? Belum pernah. Saya selalu langsung tunjuk poin gitu. Oke, kalau Beda. Kan novel baru kali ini saya akan buktikan nah bahwa maksud saya ini saya bisa sekarang nulis novel gitu. ada teknik cara penulisan yang berbeda Pak? Ada. Kan imajinasi. Iya. Jadi contoh kalau novel itu begini. Sampean belum pernah ke Parangtritis di Jogja. Tapi dalam cerita bisa bayangin, bisa menulis ada di kamar, ditawarin Ya. semlohai dan Ya. bisa bayangin kamarnya bentuknya seperti apa. Ah. Sebabnya kawan saya itu ada yang bisa begitu. Biar dia belum pernah ke sana gitu. Belum pernah ke sana bisa bayangin tempat pelacuran kayak gini kayak gitu. Aku curiga, sampean benar aku bersumpah. Demi Allah katanya. Hebat juga ini orang. Ya. Padahal saya udah ke sana. Dan sesuai. Oke. Nah, jadi ini tulisan novel pertama Pak, rencananya. Iya, novel yang si pertama. Mat Peci bermata satu ini. Ya, Pendekar mata. pendekar bermata Bermata satu. Oke, pendekar bermata satu. Apa sih Pak ceritanya Pak? Boleh spill dikit gak Pak? Jadi suka ngelirik ini loh. Oh gitu ya Pak? Bidik. Suka melirik. Wah, melihat dengan satu mata ya. Iya. Sebelah mata. Sebelah mata. Luar biasa. Pak, ini terakhir nih Pak, di luar buku ya, maksudnya saya mau nanya juga terkait kasus dengan Hercules ini udah sejauh mana Pak? Ya, saya kira sekali lagi barangkali Bung Hercules itu salah pilih lawan satu. Kasusnya ini sudah dicoba didekati oleh para pihak. Ada teman saya yang deket, ada macam-macam tokoh nasional yang dideketin. Tapi kebetulan ini problemnya kan kuncinya di anak saya yang bikin LP anak saya. Iya betul. Jadi saya nggak bisa, kalau bahasanya tokoh-tokoh itu nggak bisa intervensi walaupun saya ayahnya kan gitu. Tapi sebagai ayah yang terhina mendukung anaknya yang sedang mau dizalimi dan zalimnya luar biasa. Sudah sejauh mana Pak? Sudah Jadi kita lihat informasinya sudah mau olah TKP? Ya sudah pemanggilan saksi, Oke, pemanggilan saksi. terus sudah olah TKP. Nah, saya kira nggak lama lagi tersangka. Nah, kalau sudah tersangka ya Rame lagi. Wow.
Nih, dari Radar Depok tidak lama lagi tersangka. Dimulai. Spill baru tuh. Oke, Pak, ada upaya-upaya dari Bung Hercules sendiri atau untuk berdamai begitu Pak? Ketika dia yang tadi Bapak bilang salah memilih lawan atau dia sudah sadar itu? Salah satunya ada lawyernya, tapi menurut saya ini blunder juga ya. Jadi lawyer itu menumpuk duit 3 miliar Oh ya, saya lihat itu videonya Pak. ditunjukin dan bilang, hei pengacara abal-abal. Iya, iya, Disebut itu Mas Gufroni. Betul. Lah Mas Gufroni disebut pengacara abal-abal itu gimana ceritanya? Iya. Dia itu ditunjuk oleh Muhammadiyah, mewakili Muhammadiyah dan oleh mantan komisioner KPK yang orangnya sangat jujur. Nggak mungkin gitu. Hanya ini penghinaan. Kenapa? Muhammadiyah itu asetnya sekian triliun lah. Kalau cuma 3 miliar, ya jauh dong. Ya, nggak seberapanya Nggak ini. seberapa dong. Dan ini Muhammadiyah kan anggotanya mungkin lebih dari 70 juta se-Indonesia ini. Betapa tersinggungnya. Kemarin itu malah ada cerita lucu nih, terbuka dari Pak Amin Rais. Saya kan barusan Pak Amin Rais lagi nih. Wes gini ya Mas, timnya Hercules diadu dengan orang-orang kita yang tapak suci apa-apa di Muhammadiyah kan ada Ya, tuh. tapak suci kalau Muhammadiyah. Nah mereka, tapi syaratnya nggak boleh bawa senjata, udah satu-satu di alun-alun, di lapangan, kita tiketin, kita dapat duit. Ya, dua sekalian. Combat. Jadi Pak Amin lawan Nah, berani loh Pak Amin. Aku Pak sampai ini jangan begitu. Nggak apa-apa Mas. Ya. Ini mumpung katanya. Yang lagi zaman sekarang itu apa ya? Boxing-boxingan gitu ya kan ya. Klan A lawan klan B gitu ya. Itu adu aja lah. Iya, jadi sama-sama 15 orang deh. Iya, iya. Yang panglima lawan panglima, yang kroco-kroco lawan kroco-kroco. Ayo katanya. Pak, serius Bapak? Saya rekam loh Pak. Udah sampaiin aja. Gila Pak. Jadi kependekarannya itu masih bisa loh Pak Amin. siapa? Oke, berarti sejauh ini kasusnya ya sudah tahap pemanggilan saksi ya Pak? Semua. Dikit lagi lah tadi kan. Dikit lagi, kita jadi tersangka si Anu. Sebenarnya Nantikan kasihan aja. sih sebenarnya ya. Bagaimana gangster ya kan? Nah, Tersangka. Jadi apalagi kalau lawan perempuan. Iya. Lawan perempuan itu menang tidak kondang, kalah malu. yes. Aneh juga loh. Lawannya perempuan lagi, aduh. Iya, iya. Harusnya perempuan itu kan dilindungi, disayangi, kan begitu. Betul. Pulang dikasih ongkos. Ini pulang nggak dikasih apa-apa. Hah? Malah dikasih cacian ya. Kan cobalah. Iya. Pada saat itu ulang tahun pula. Iya, iya. Minimal kasih kue onde-onde satu aja udah. Bahagia itu, nggak nangis dia. Oke. Oke, udah banyak tuh. Dia Banyak. Iya, betul. Jangan lupa acara pembahasan tuh. Oke, diingatin lagi. buat teman-teman milenial atau mahasiswa yang pengen ikutan pelatihan menulis bersama Pak Bahar, boleh klik link bawah ini atau scan barcode Yang udah kita siapkan kan tadi. yang sudah kita siapkan. Ada, pokoknya tinggal di scan aja. Di videonya ada nanti. Sabtu sama Minggu ini Di tanggal Keko 12, 13, 14. Coffee Perumahan Bukit Cengkeh 1. Bukit Cengkeh 2, Blok B6, Blok B8 nomor 9. Oke. Tapi jangan lupa apa? Like, comment, subscribe, and share. Bye.